pipanya yang panjang, turunin aja. Kalau misalkan mau disimpul, ini dipepetin ke atas kayak gitu loh, sangat mudah. Ini untuk tandon air masuknya dari atas, pipa air masuknya dari atas. Jadi kalau misalnya dari samping, airnya kencang loh guys ya, kayak gini loh, hampir full kayak gini loh. Mantap kan guys, harga cuma 40.000. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mas Rindo Channel. Oke, kali ini kita akan mereview dan mengunboxing dan berbagi tutorial bagaimana cara untuk pemasangan pelampung otomatis ya teman-teman ya. Jadi pelampung air otomatis bisa ditaruh di kolam renang maupun tandon air atau bak mandi ya teman-teman ya. Jadi ini sistemnya otomatis. Oke, untuk produknya seperti apa? Nah, produknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini mereknya dari Soligen, dari Jerman loh guys, mantep lah. Nanti Mas Rindo juga akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk pemasangannya, pemasangan di tandon air ya, dan kita tes. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita unboxing dulu, nanti lanjut kita pasang. Oke, jangan kemana-mana. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Mas Rindo. Matur suwun. Oke guys, nah ini ya untuk produknya, langsung saja kita buka. Oke, Soligen mereknya. Ini kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Jos. Nah, ini ya teman-teman, di sini kita buka dulu. Nah, ini kita dapat petunjuk. Nah, petunjuk apa ya ini ya teman ya, petunjuk pemasangan seperti itu. Ini tulisannya Inggris, jadi nggak bisa baca, saya tidak usah dibaca ya, tapi intinya tahu dua model tandon air ini. Intinya jadi untuk yang ini ya teman-teman, ini yang dari atas, misalnya air masuk dari atas seperti tandon air seperti penguin ya teman-teman, penguin terus penyu seperti itu. Pokoknya intinya pipanya itu dari atas seperti ini. Terus yang ini kalau pipanya dari samping, tapi jarang banget ya tandon air yang pipanya masuk, air masuknya itu dari samping, itu jarang banget. Kebanyakan air masuknya itu dari atas. Mungkin kalau bak ini ya, penampungan air yang di dalam tanah itu biasanya kalau di kota-kota kan ada. Itu biasanya untuk airnya bisa dari samping. Mungkin cara pemasannya seperti ini. Sini, Oyan karo ibu sono, ibu karo ibu ya. Ini malah bawa pahat anak saya. Oke guys, dilanjut, sorry. Nah, seperti itu ya cara untuk pemasangannya. Ini air masuk dari samping dan ini air masuk dari atas, pipanya dari atas. Oke, ini sama aja kayak gini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk produknya sendiri ya, kita singkirkan dulu, kita buka-buka dulu untuk isi paketannya ini loh. Nah, ini kita dapat selotip ya teman-teman ya, selotip komplit loh guys, sudah dikasih selotip kayak gini. Terus ini juga ada geni, shock drat luar dan drat dalam. Aduh, jatuh. Oyan rono sik le, ibu iki penanu Oyan malah. Terus ini juga shock drat dalam seperti ini, keni ya. Ini untuk air keluar. Oke ya teman-teman, sudah habis. Jadi yang kita dapat seperti ini. Ini loh, ini yang kita dapat, ini aja ya. Oke ya guys, jadi untuk produknya seperti ini ya, kayak pewangi ruangan di dalam mobil itu loh, lubang-lubangnya ini ya kan guys ya, kayak apa itu loh, yang pokoknya kalau kita naik mobil bagus itu kan ada pewangi-pewangi itu yang di depan supir itu. Nah, kayak gini modelnya, tapi nggak ada ininya. Nah, di sini juga ada panahnya ya teman-teman, jadi air masuk dari sini, keluarnya dari sini seperti itu. Kita ngikutin arah panah ini. Oke, lanjut gimana guys ya, ini bahannya plastik ya, bahan plastik, jadi malah anti karat kalau menurut saya, malah anti karat, juga bagus, tebel kayak gitu loh teman-teman. Ini
bahannya. Oh ya, untuk harganya sekitar 40-an ribu ya guys, harganya sekitar 40.000 harganya. Ini kayak gini nggak apa-apa. Dan di sini juga ada saringannya loh guys, ini untuk air masuknya. Maaf kameranya kurang bagus, jadi pokoknya di dalam sini, di dalam ini loh, di dalam sini tuh ada saringannya. Kayak kita kalau pasang keran-keran yang keran wastafel, keran bagus kayak gitu, pasti ada saringannya seperti itu. Ini ada saringannya. Oke guys ya, langsung saja kita akan berbagi bagaimana cara untuk pemasangannya, dan kita tes aja ya. Intinya kita tes gitu aja lah, kita tes nanti berfungsi dengan sempurna apa tidaknya. Oke, jadi sebelum pengetesan yang kita persiapkan yaitu alat, yaitu ember. Nah, ember kayak gini, ini ember. Ini ibaratkan tandon air gitu aja ya, toren juga bisa, atau bak mandi juga bisa, seperti itu. Kayak gitu, ini ibaratkan tandon yang 650 liter yang besar kayak gitu. Oke, setelah itu ya, setelah itu ini untuk pemasangan ukuran yang setengah in, ya. Jadi pipanya yang pipa air masuknya ya, untuk air masuk itu menggunakan pipa ukuran setengah in kayak gitu. Jadi kalau di rumah teman-teman menggunakan pipa 3/4 juga pesennya yang ukuran 3/4 kayak gitu, soalnya ada 3 macam. Oke, nah setelah itu ya, ibaratkan di sini ada air, ada pipa masuk gitu aja lah gampangannya ya, itu bisa dari mana-mana. Nah setelah itu teman-teman harus persiapkan sok seperti ini loh, sok. Dan ini pipanya pipa ukuran setengah, pokoknya intinya ini setengah in semua ya. Soknya ini juga ya, sok drat dalam kayak gini loh. Oke, nah setelah itu ini kita solatip dulu. Tadi kan dikasih solatip, ini kita solatip dulu ya teman-teman ya. Ini kita solatip. Ini sistem pemasangannya di tandon air, solatipnya tipis banget. Nah, kita solatip dulu. Ini untuk air masuknya biar tidak bocor ya guys ya. Nah, ini air masuk, Oke, ini panas banget dasarnya. Setelah itu kita masukkan pipa yang gini tadi, pipa yang ini loh, keni sok drat dalam ini tadi. Ini kan sudah disolatip, lalu kita masukkan gini, kita putar aja ya. Ini posisikan lurus kayak gini. Ini lurus ya, L-nya ini jangan miring ke sini, jangan miring ke sana, harus lurus. Oke, setelah lurus kayak gini, ini kita memasang air masuk ke toren itu yang dari atas, pipanya dari atas ya. Kalau misalkan dari samping, teman-teman cukup menggunakan ini aja, langsung dimasukin ke sok. Tapi ini dari atas. Nah setelah itu kita persiapkan ini tadi, sok drat luar, sok drat dalam, dan pipa ukuran setengah in. Setelah itu ini kita solatip lagi ya guys, ini kita solatip lagi. Ini di bagian yang air masuk ini harus benar-benar rapet. Ini berhubung solatipnya habis, kita harus nambah, soalnya kita kan ada tambahan di area sini kayak gini, kita harus nambah. Ini stok solatip untung ada. Nah, kita tambah solatip lagi. Tuh. Soalnya kita nambah sok ya teman-teman ya, nambah sok, jadi tidak langsung dipasang. Soalnya ini untuk sistem air masuknya dari atas,
jadi harus kita tambah. Oke, setelah itu kita masukkan tadi sok yang ini air dari atas gini loh guys ya, ini loh, biar lebih detail aja ya. Kalau tandon air biasanya itu kalau yang model penguin itu dari atas. Nah, dirasa kenceng sudah cukup. Nah, ini posisi oke. Ini untuk air yang keluar. Ini juga kita selatip supaya bagus gitu aja, biar tidak ada bocor sedikit pun gitu loh. Nih kita selatip, ini tidak usah banyak-banyak, beda apa-apa, ini dibagi-bagi selatipnya untuk yang lain. Ntar kalau dihabisin di sini yang lain nggak kebagian. Oke, setelah itu kita masukkan pipa yang keluar. Ini untuk yang keluar ya. Aduh. Sebentar guys, agak ewuh. Nah. Aduh, kekencengan. Oke, nah ini posisikan juga lurus ya. Jadi antara sini ini harus benar-benar tegak kayak gitu loh, biar bagus nanti untuk air mengalirnya. Oke, nah jadi seperti ini kalau dipasang di toren untuk air masuknya dari atas, jadi kayak gini guys ya. Nanti tinggal kita atur untuk debit airnya. Teman-teman misalnya minta full, nah ini dikeatasin, jadi tandon airnya kan terisi penuh. Jadi ini terendam sekitar 2 cm ya teman-teman. Ini terendam air sekitar 2 cm, nanti akan mati sendiri. Jadi kalau misalkan air masih di bawahnya sini, itu belum bisa mati. Jadi teman-teman bisa atur, misalkan tornya pengen diisi setengah, ini diturunin aja. Jadi sini ditambah pipanya yang panjang, diturunin aja. Kalau misalkan mau diisi full, ini dipepetin ke atas, kayak gitu loh. Sangat mudah. Ini untuk tandon air masuknya dari atas, pipa air masuknya dari atas. Jadi kalau misalnya dari samping tidak perlu nambah ya nambah sebenarnya, tapi ini tidak perlu dipasang. Untuk L nya ini tidak perlu dipasang. Misalkan air masuknya dari samping, cukup menggunakan shock thread dalam ini, langsung di shock kayak gitu. Jadi airnya dari samping. Oke guys ya, coba langsung saja kita tes ya. Sorry kalau durasi videonya terlalu panjang. Ini kita masukin pipa aja ya. Masukin selang ke pipa. Selang dimasukin ke pipa. Nah ini sudah kencang ya, langsung kita tes, kita nyalakan airnya. Nah kayak gini loh guys. Nah ini mau saya isi sedikit dulu. Ini aku turunin kayak gini. Ini hampir mepet ya. Tuh sudah terendam ya teman-teman. Sudah terendam ya. Nih, aku pepetin sini. Dan posisikan ini harus tegak loh ya, jangan miring. Harus tegak. Kayak gini. Apakah sempurna apa tidak? Oke. Nah, sekitar 1,5 cm ini pelampungnya terendam sekitar 1,5 cm, sudah mati airnya. Kita angkat lagi, set, mau saya penuhin. Nah ngalir lagi, berarti kan sempurna tuh guys ya, mantap gitu loh. Ini sistemnya kayak kloset duduk, otomatis kloset duduk sama seperti ini. Tapi kalau kloset duduk itu pendorongnya harus benar-benar kuat. Tapi kalau ini air tidak begitu kenceng, masih bisa mengalir kayak gitu loh, tidak harus kenceng airnya. Tapi kalau otomatis kloset duduk itu airnya harus kenceng seperti ini. Mati atau tidak? Nah mati guys ya, seperti itu. Jadi pemasangannya ini kayak gini, dari atas ini untuk air masuknya dari atas, pipa air masuknya dari atas. Kalau dari samping ya tinggal dari sini. Ini dari sini, tidak perlu keni shock thread dalam ini lagi, jadi cukup shock.
airnya kencang loh guys ya, kayak gini loh, hampir full kayak gini loh. Nah, mantap kan guys, harga cuma 40-an ribu. Sebenarnya untuk sistem otomatis itu saya lihat-lihat itu ada sistemnya, ada dua, yang satunya pakai bola-bola itu loh. Tapi kadang itu nggak akurat. Teman saya pernah beli harga 75.000, tapi dipasang itu airnya malah tidak berfungsi dengan baik untuk otomatisnya, masih mengalir terus. Jadi terpaksa harus dimatiin dari stop keran bawah. Pasti mati 1 2 3. Nah kayak gitu loh guys ya. Ini bisa ditaruh di bak mandi atau kolam, tandon air, pokoknya yang memerlukan otomatis dan bisa dipasang kayak gitu loh. Oke guys ya, ini rencana mau saya pasang di atas di tandon air. Teman-teman mau lihat videonya, tapi tempatnya ribet teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya videonya, semoga bisa bermanfaat buat dulur-dulur semua, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe sak pol-pole. Mohon maaf bila ada salah kata ya guys ya, dasar wong proyek ya bahasane kok kasar. Oke, sekian tutorial dari Mas Rendot, semoga bisa bermanfaat. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kalau mau lihat, teman-teman mau lihat pemasangannya di atas sono loh guys. Ntar aku matiin dulu. Nah, pemasangannya di atas sono, di toren atas ini. Jadi tempatnya agak sempit. Kalau teman-teman mau lihat, tidak ada yang megangin kameranya, jadi tidak bisa. Oke guys, matur suwun.